Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, maksudnya beberapa kali saya katakan, tidak menyebut nama ini, tapi kalau kita menyampaikan ciri-ciri, ya, profesi, atribut, saya rasa ini sama aja nilainya ini. Ya, saya mau sampaikan tahun 2015 saya pernah menangani kasus ETA juga, itu kasusnya yang saya pegang Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting, di mana foto anak-anak mereka itu dipakai, ya, dicatut, dipakai tanpa izin dengan nama yang mungkin berbeda juga atau apa ya, foto yang dipakai itu ya dijual. Nggak dibilang sebagai anak Ruben, tapi itu anak Ruben dan jelas diambil dari galeri foto-foto yang dimiliki oleh Instagram Ruben. Nah ini juga orangnya juga dihukum kok tahun 2015. Iya nggak apa-apa, artinya kan ini kan negara bebas. Ya, orang berpendapat itu dilindungi. Kalau dia merasa itu tidak mengefek, ya jelas. Karena memang nggak ada efeknya. Yang kena efek dari apa yang dia nyatakan adalah Mbak Ratna. Itu jelas sekali nggak ngefek, benar nggak ngefek. Nah di somasi juga permintaan maaf dia karena dia merasa bahwa apa yang dia katakan itu adalah sesuatu hal yang dianggap normal, apalagi sebagian orang menganggap itu adalah sesuatu yang sah-sah saja karena dia nggak mengedukasi, ya akhirnya dia berpikir dia nggak melakukan sesuatu hal yang salah. Tapi coba kita berpikir logis, apakah benar kalau misalnya kita melihat ada kejelekan orang lain, kita harus menyampaikan kejelekan orang lain? Andai kan ada pun ya, apakah kita harus menyampaikan kejelekan orang lain di depan publik dalam postingan? Apakah harus seperti itu? Apakah ada cara yang lebih santun lagi? Kalau misalnya kemudian bangsa ini membenarkan hal yang seperti itu, waduh, berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Kalau misalnya kita menganggap itu adalah suatu hal yang wajar, ada hal yang ada sesuatu hal yang normal. Saya senang-senang saja ketika melihat aksi dia untuk mengungkapkan trik sulap ini, nggak apa-apa, itu nambah wawasan dan pengetahuan. Tapi ketika ada orang yang dipermalukan di situ, bagaimana tentang hal itu? Andai kan orang yang dipermalukan itu adalah bapak Anda, ya, adik Anda, paman Anda, saudara Anda, ayah Anda, mau seperti apa coba? Jadi janganlah seperti itu. Jadi sebagai permintaan maaf, saya kira tidak akan membuat nama persoalan merah jatuh. Bahkan mungkin akan jadi semakin bagus karena dia secara gentleman, sorry, tidak maaf Pak, karena bilang dia tidak komunikasi. Selesai. Ya ini yang juga saya bilang bahwa kami tidak mau sampaikan sampai pada waktunya. Karena tanpa harus kami sebutkan pun pasti dia juga akan berpikir dengan perbuatan apa yang dia lakukan. Paling-paling kan begitu, dia juga pasti sudah tahu dengan timnya yang mungkin dia sudah konsultasi, sudah bicara. Paling-paling mereka mau pakai pasal ini kan begitu. Ya nggak apa-apa. Jadi karena ini sesuatu hal yang bukan menjadi rahasia umum, ya karena kalau hal-hal yang seperti ini biasanya yang dipakai orang kan 310, 311, 27, 23 kan begitu intinya ya. Dan orang-orang pasti akan berpikir ke arah sana, jadi nggak usah dipertegas lagi. Mungkin kita hanya tinggal kasih pilihan kepada Mbak Rara, Mbak mau yang mana upaya hukumnya? Mau seperti apa? Kan gitu kira-kira gitu. Atau mungkin kemudian restoratif justice juga ada. Ya, artinya kalau kita mau lapor, apakah sekarang lapor kita langsung direspon sama pihak penyidik kepolisian? Mau nggak? Karena untuk undang-undang informasi transaksi elektronik kan disyaratkan ada namanya restoratif justice. Ada somasi dulu, ada negosiasi dulu, ada damai mediasi dulu, betul tidak ya? Nah, jadi intinya ya ini yang harus kita pertimbangkan. Itu. Nggak apa-apa, ya semuanya rekanan. Ya, hukum itu seperti itu. Ya, ada 2 orang hukum, ada 3 pendapat, itu hal yang normal. Ya, bayangkan kalau di Indonesia seragam semua. Misalnya semua orang seragam, ya, menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh sekarang yang lagi viral dalam proses kasus itu FS itu salah, maka nggak akan ada kuasa hukum yang akan membela pihaknya dia. Tapi faktanya kan ada saja orang yang berada di sisi Baradae, ya kan? Coba bayangkan kalau semua orang sependapat, berarti kasihan dong mereka tuh ada yang bela. Jadi kalau menurut saya, andaikan siapapun yang dia pilih untuk membela dia, nggak jadi masalah. Itu adalah hak dan itu suatu hal yang normal dalam dunia hukum. Ya, tapi yang mau kami sampaikan, alasan apapun, edukasi atau apapun, harusnya ada cara yang lebih baik dan lebih bijak, tanpa harus
mempermalukan dan memperolok orang tersebut. Karena nggak dirugikan kok. Kecuali kalau misalnya sudah ada orang yang dirugikan, untuk kasus laporan di kepolisiannya perlu pembuktian, kita muncul sebagai saksi ahli, mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang bohong, triknya ada seperti ini, mungkin fine. Ini kan nggak dirugikan. Bahkan apa yang dilakukan oleh Mbak Rara di Mandalika pada waktu itu jadi number one world trending di world trending ya, number one. Artinya kan semua orang merespon. Ya, kalau misalnya ada orang yang mentertawakan dia, biarkanlah orang mentertawakan dia tanpa kita harus mengambil bagian untuk memposting fotonya kan gitu. Ada foto yang diposting nggak salah di Instagram untuk Mbak Rara dan ada caption stand up komedinya nggak sukses, kurang latihan Bu, hanya gara-gara fotonya nggak langsung berhenti itu kan maksud saya kan bukan sesuatu hal yang harusnya kita komentari, biarin saja dia bekerja. Karena kalau ada orang yang merasa apa yang dilakukan itu adalah bullshit atau kebohongan, akan ada orang yang merasa korban, akan ada orang yang bisa dirugikan. Siapa? Mungkin orang-orang yang mempekerjakan Mbak Rara. Nah, jadi jangan ambil bagian itu loh. Jangan kita suka mengambil hal-hal yang sebenarnya bukan porsi kita gitu, dengan alasan apapun. Atribut seperti itu. Jadi tidak perlu sebut nama, tapi apa yang melekat pada diri seseorang itu sudah mewakili pribadi seseorang tersebut. Ya, jadi maksud saya itu apa salahnya kita minta maaf? Karena seperti yang tadi saya katakan, kita juga harus respect dong dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, mungkin itu mungkin juga bagi kita itu tidak benar, tapi apa urusan kita? Edukasi itu siapa yang tahu kita mau edukasi atau tidak? Kan yang tahu dia itu kan cuma kita. Ya, tapi yang pasti dengan dasar berlindung dari kata edukasi itu ada orang yang merasa dipermalukan, ada orang yang merasa dipojokkan. Karena banyak cara kok untuk mengedukasi masyarakat. Contohnya misalnya dia bikin show bagaimana cara menghentikan hujan. Jadi jangan hanya di atas meja, hujan tuh gampang, hubungi BMKG, kemudian bla bla bla. Jangan begitu. Coba dong dia artinya ada hujan dia berhentikan. Oh ini cara. Tapi itu juga salah satu cara. Kan bukan berarti semua cara orang sama. Jadi maksud saya itu jangan. Banyak cara untuk mengedukasi tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa harus menyatakan orang lain itu tidak betul, orang itu stand up komedi. Jangan, ya, apapun namanya. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan, karena kalau bicara mengenai masalah ilmu kan saya nggak paham hal-hal yang berkaitan dengan masalah ilmu, pawang hujan, sulap dan supernatural, paranormal saya nggak paham. Tapi yang saya tahu adalah hari ini ada orang yang merasa kehormatannya, nama baiknya diserang. Nah, seperti yang tadi saya katakan, mungkin apa yang disampaikan, mungkin sekali lagi ya, pasti juga yang disampaikan oleh Pusat Merah itu ada benarnya, saya nggak tahu juga ya. Tapi yang seperti saya katakan tadi itu caranya, itu mungkin yang menjadi persoalan karena ada orang yang merasa tersinggung, ada orang yang merasa dipermalukan, ada orang yang menjadi prolog. Makanya semua profesi itu kan ada kode etiknya. Jadi harusnya kode etik itu membuat kita beretika ketika kita ingin menyampaikan sesuatu. Biskota aja ada kode etiknya, kita baca di belakang, sesama biskota tidak boleh sering. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.